Oke, teman-teman, untuk menghemat waktu karena waktu sudah menunjukkan 19.15 ya, sesuai kesepakatan kita di awal, kita akan mulai untuk agenda kita di acara TBS oleh Academic Center. Untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai penalaran verbal yang akan saya pandu sebagai moderator, saya sendiri Putra Manurung, dan nanti materi akan dibawakan oleh Mas Prayoga Ramadhani ya Mas ya, yang dipanggil Mas Yoga ya sapaannya ya. Merupakan awardee FLDP tahap 1 tahun 2024 di S2 Sastra UGM. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita bahas materinya. Untuk Mas Yoga, dipersilahkan Mas. Baik, selesai kedengaran Mas Putra? Aman Mas, clear. Aman. Baik, kemudian dulu suaranya. Oke. Eh, Terima kasih kepada Mas Putra atas waktu yang telah diberikan. Teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Academic Center, juga kepada Amar selaku founder Academic Center yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengetahuan yang telah saya pelajari, yang kemudian yang telah saya lewati di LPDP, yaitu tes bakat skolastik. Dan dalam hal ini, malam ini saya akan coba mengulang kembali terkait penalaran verbal gitu, teman-teman. Jadi sebelum saya ke sana mau coba cek peserta dulu ya Mas ya, boleh ya Mas? Ini kira-kira Oke, silahkan Mas Yoga. dari mau siapa-siapa dulu deh. Karena karena ini masih 9 ya, jadi kayaknya nak kita untuk cek-cek. Halo Kak Erlin. Kak Erlin. Kayaknya Kak Erlin dari timur ini, Mas Yoga ya. Oh, oke, ada Kak Salsabila Ramadhani, kebetulan namanya sama juga kayak saya, Mbak Salsabila. Iya, ya Halo, Kak. Halo, dari mana Kak? dari Bogor saya Kak. Oh, dari Bogor. Ikut LPDP ini udah keberapa kali Kak, atau baru pertama? Baru sekarang percobaan kedua Kak. Oh, percobaan kedua. Kemarin daftar di 2024 tahap 1 ya? Iya, Eh, di mana Kak? Di substansi atau di skala? substansi dong Kak. Oh, substansi. Oke. Baik. Teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Tadi sudah kenalan sedikit, udah coba cek-cek peserta dari mana aja, dan ternyata memang ada beberapa yang sudah mendaftar tapi belum berhasil gitu. Saya izin saya share screen. Oh iya, untuk malam ini, jadi tidak hanya terbatas pada pengalaman verbal saja, jadi saya coba akan kulik juga bagaimana strategi untuk eh, mengerjakan tes bakat skolastik ya, teman-teman ya. Jadi nggak hanya dari materi saja, tetapi dari ada sedikit tips and trick dari saya, gitu yang semoga bisa membantu teman-teman. Oke, Untuk kamu nih, oh ya udah. udah kelihatan Kak? Kelihatan Mas Yoga, tapi boleh di zoomin aja Mas biar lebih ini. Kelihatan? Oke, aman. Sip. Oke, baik. Teman-teman, jadi dari Academy Center ya, saya akan sebagai materi di mata penalaran verbal. Jadi tes bakat skolastik itu adalah salah satu rangkaian dari seleksi LPDP. Jadi ketika teman-teman sudah tes administrasi, kemudian bakal masuk dalam seleksi tes bakat skolastik jika lulus administrasi. Tetapi ini hanya untuk teman-teman yang memang belum mendapatkan LOA seperti itu. Kemudian berdasarkan pengalaman dan juga materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, itu saya banyak belajar dari modul TPA Bappenas yang ditulis oleh
Alsa Chandra dan teman-teman ya, dan beberapa modul-modul TPA lain yang mungkin nanti bisa saya sebutkan di akhir seperti itu. Tapi yang paling utama adalah modul TPA dari Mas Arifo Chandra ini karena memang sangat membantu seperti itu. Kemudian oke, tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mas Putra juga. Nama saya Prego Ramadan. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan atau nama Yoga. Kita bisa follow-followan di IG ya, Prego RMD, dan kemudian bisa di website juga Prego RMD. Karena saya juga suka nulis juga dan eh, pernah menerbitkan novel seperti itu. Bisa follow-followan nanti insya Allah di follow back. Baik. Oke, jadi untuk tes bakat skolastik teman-teman itu terdapat 3 jenis tes. Yang pertama ada penalaran verbal, kemudian ada penalaran numerik, kemudian ada pemecahan masalah, dan masing-masing dari ketiga fokus ini adalah jumlah soalnya. Penalaran verbal ada 23 soal, kemudian penalaran numerik ada 20 soal, dan pemecahan masalah ada 12 soal. Sehingga total soalnya adalah 55. Setiap satu soal yang benar dikalikan dengan 5. Untuk nilai soal yang salah tidak diberikan nilai minus seperti artinya 0. Baik, jadi teman-teman tadi yang sudah saya sebutkan di awal, jadi memang untuk malam ini saya nggak hanya ngupas tentang penalaran verbal saja, tetapi bagaimana tips and trick untuk menaklukkan, bahasanya seperti itu, menaklukkan tes bakat skolastik, karena ini lumayan sedikit agak membuat kita overthinking seperti itu, karena di saat soal-soal yang susah seperti itu. Jadi yang saya fokuskan adalah penalaran verbal malam ini. Jadi teman-teman, penalaran verbal adalah sebuah tes yang untuk mengukur kemampuan seorang dalam menggunakan dan memahami bahasa Indonesia, termasuk kosakata, pemahaman teks dan penalaran seperti itu. Jadi teman-teman diasah kembali yang terkait pengetahuannya terkait bahasa Indonesia, kemudian bagaimana memahami suatu teks seperti itu, dan kemudian bagaimana teman-teman nalar terhadap suatu teks yang diujikan seperti itu. Karena biasanya dalam tes bakat skolastik itu bahasa atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam soal itu sedikit agak, kalau saya ngomong itu jelimet. Jelimet itu sedikit apa ya? Bahasa Indonesia apa ya Mas Putra ya? Kalau jelimet itu Kata Genjinya difficult mungkin ya Pak, Mas ya. gimana? Difficult, susah. Ya, susah-susah. Jelimet gitu ya. Misalnya orang Jawa ngomongin jelimet, agak lebih rumit. Nah, seperti ya, rumit ya Mas Putra ya. Susah gitu tadi yang sudah disebut Mas Putra. Jadi agak sedikit ini. Nah, kemudian untuk penalaran verbalin juga, ini mungkin agak sedikit keluar juga, itu di pemecahan masalah juga gitu ya teman-teman ya. Jadi antara dua fokus ini memiliki suatu kesulitan atau suatu hal di mana kita harus mampu memahami bahasa dan kosakata seperti itu, pemahaman teks juga. Oke, jadi untuk di penalaran verbal, teman-teman bakal menemukan lima bab seperti itu ya. Yang pertama ada sinonim dan antonim, kemudian ada analitis, kemudian ada 3 pembendaharaan kata, kemudian yang keempat ada analogi kosakata atau hubungan kata, dan yang kelima ada silogisme. Bahkan di PDF yang saya baca dari Bappenas itu ada yang lainnya seperti itu, cuma tidak masuk dalam tes bakat skolastik. Kemarin ketika saya bakat skolastik LPDP Batch 1 2024, itu yang pembendaharaan kata itu tidak masuk, dan antonim itu tidak ada, tidak dimasukkan dalam tes bakat skolastik. Kemudian paling banyak itu sinonim, analitis, dan analogi kosakata atau hubungan kata. Sedangkan silogisme hanya 2 soal kalau tidak salah. Seperti Wala itu. ko Jadi untuk dito. gimana? Aru gaji no belu. Lain di Oke, peran oke. mo. Bonus. Sorry Mas juga kayaknya bocor deh. Oke. Silakan dilanjut Mas. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi plan verbal untuk yang kemarin pengalaman ini juga yang pernah saya alami, mungkin tadi Mbak Salsabila juga sudah pernah merasakan, itu ada sinonim dan antonim, analitis, pembenaran kata, analisis kata, dan hubungan kata atau silogisme. Tetapi untuk yang kemarin itu untuk antonim, pembenaran kata, dan silogisme, antonim dan pembenaran kata itu tidak masuk, tidak diujikan.
Tapi untuk silogisme hanya masuk sekitar 2 atau 3 soal. Sisanya yang paling banyak adalah sinonim, sinonim, analitis, dan analogi kosakata atau hubungan kata seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kita akan masuk ke bagaimana tips and trick eh, menaklukkan TBS ya. Jadi ini sedikit tambahan materi, Mas Putra, mohon izin. Oke, jadi teman-teman untuk tips belajar TBS, saya kurang paham nih ya. Saya belum update jadwal terkait pengumuman administrasi, mungkin sebentar lagi. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mengolah tips belajar TBS, tes bakat skolastik. Karena di sini teman-teman dituntut untuk apa ya? Mampu menguasai bakat skolastik dan kemudian ketika proses itu agak sedikit membuat kita overthinking seperti itu. Jadi tips belajar teman-teman kan tadi yang pertama adalah pilih bidang ilmu yang teman-teman kuasai dan sukai, lalu prioritaskan bidang tersebut. Apa artinya teman-teman? Tadi kan saya sudah menjelaskan di awal di tes bakat skolastik itu ada 3 bab, ada verbal, numerik atau kuantitatif, dan ada pemecahan masalah. Teman-teman kira-kira mana nih teman-teman yang paling kuasai, teman-teman yang sukai, teman-teman yang bisa nih kalau belajar itu lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Mungkin izin ketika saya dulu itu saya paling senang dengan penalaran verbal karena saya paling mudah gitu dibandingkan dengan kuantitatif dan pemecahan masalah. Jadi saya paling banyak belajar adalah di bidang verbal seperti itu, dan alhamdulillah ketika hasil tes sudah diumumkan memang penalaran verbal saya nilainya agak lebih tinggi daripada yang lain, persentasenya lebih tinggi seperti itu. Jadi teman-teman usahakan untuk coba kuasai bidang-bidang yang teman-teman kuasai seperti itu agar mampu mendongkrak dari nilai seperti itu. Bukan berarti yang lainnya dihilangkan atau dilupakan, tetapi tetap belajar. Cuman hanya semampunya saja. Contoh, ketika kuantitatif itu saya paling nggak bisa atau susah belajar tentang kecakupan data. Karena itu menurut saya agak sulit, jadi saya tinggalkan. Mungkin hanya belajar dari matematika dasarnya saja. Seperti itu. Kemudian teman-teman, waktunya kalau nggak salah panjang ya. Sehingga saya panjang untuk dari tes dari administrasi ke tes hari H itu lumayan panjang. Jadi teman-teman usahakan untuk membuat jadwal belajar. Apalagi kan kita bukan yang maksudnya tidak ada kerjaan lain, gitu ya. Mungkin kita ada yang guru, kemudian ada yang mungkin bekerja di kantor, ada yang apa namanya eh, kerjaan lain atau freelance dan lain sebagainya. Artinya teman-teman mampu nih memprioritaskan LPDP. Teman-teman mampu membuat jadwal belajar di tengah kesibukan. Kalau saya dulu, karena saya guru ya, guru dari pagi sampai sore wajib di sekolah gitu. Jadi malam saya gunakan untuk belajar seperti itu. Dan agak membuat kita sedikit agak sakit juga seperti itu. Tapi alhamdulillah balasannya sesuai seperti itu. Maka teman-teman harus bisa memprioritaskan karena ya ini terkait mimpi dan kemudian kontribusi teman-teman nanti untuk Indonesia. Karena kan uang yang kita gunakan juga bukan uang siapa-siapa ya, maksudnya bukan uang dari daun terus muncul tiba-tiba enggak, tapi dari pabrik dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti kan di Academic Center ada kelas ya, ada kelas belajar, ada kelas belajar kuantitatif, verbal, dan kemudian ada pemecahan masalah. Teman-teman harapannya selalu aktif dan ikut. Karena itu penting banget, karena kita bisa dapat insight atau pengalaman belajar baru dari mentor, dari rekan yang lain, bagaimana eh, memecahkan solusi dari soal secara cepat gitu. Gitu. Jadi kadang kita kalau ngerjain soal itu, sorry, ada motor. Oke, jadi apa namanya? Kadang kita memecahkan satu soal itu caranya repot, apa caranya banyak. Tapi ketika kita coba ikut kelas dengan mentor, dengan teman-teman yang lain, berbagi pengalaman, itu kita bisa menemukan cara-cara lebih cepat. Karena nanti ketika TBS, kan ada waktu ya, setiap pengerjaan verbal ada waktunya sekian, kuantitatif sekian, pemecahan masalah sekian. Nah, teman-teman mampu memanage waktu agar pengerjaan TBS tidak apa ya, tidak ngalor ngidul, kayak bahasa ngalor ngidul itu. Teman-teman mampu manage lah seperti itu ya, agak sulit jangan nemu kata Indonesia. Oke, cukup. Nah, ini untuk pengalaman aja teman-teman. Jadi selama seminggu itu saya lumayan belajar, tapi paling banyak verbal, numerik, Jumat pemecahan masalah, diatur tiap pekan biar nggak bosen gitu. Sempat agak pusing juga ketika menjelang TBS gitu ya. Jadi lumayan kita membuat sakit juga gitu.
Nah, kalau boleh, selain dari ini, kita bisa curi-curi waktu juga buat ngerjain soal yang lain. Dan bisa bergabung di grup belajar. Biasanya di WA teman-teman ada, biasanya paling sering itu soal-soal matematika. Ada teman kita yang foto soal, kemudian minta tolong dikerjain. Itu gabung aja tuh, teman-teman. Dan yang tadi, jika ada kelas TBS, nanti ya teman-teman ya, di Academic Center ada kelas TBS, dan mungkin jadwal juga disesuaikan dengan mentor-mentornya, teman-teman harapannya ikut dan prioritaskan belajar di kelas TBS. Karena kita tadi diserai pandangan baru seperti itu. Gini tuh ya teman-teman ya tips and trick untuk menaklukkan TBS. Jadi bukan berarti ini kita bisa sama ya teman-teman ya, teman-teman juga punya caranya masing-masing yang tentunya itu enak buat diri teman masing-masing seperti itu. Hanya saja ini sebagai gambaran untuk teman-teman bisa memprioritaskan dengan kesibukannya gitu. Karena memang TBS ini soalnya lumayan susah ya. Jadi agak sedikit tricky juga gitu. Oke, kita langsung mulai teman-teman di pengenalan verbal. Yang pertama itu ada sinonim. Sinonim, teman-teman, sinonim itu mungkin teman-teman sudah nggak asing ya dengan sinonim ini. Sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi eh, persamaan kata artinya maknanya sama. Seperti contoh, ketika ada kata tinggi, maka sinonimnya adalah jenjang. Artinya memiliki kesamaan kata seperti itu ya. Maknanya sama, yaitu artinya menjulang tinggi seperti itu. Biasanya sinonim itu bergabung dengan antonim, cuman di sini saya tidak memprioritaskan antonim ya, teman-teman ya, karena kemarin tidak keluar dalam soal. Cuma teman-teman bukan berarti tidak belajar itu, harapan kita belajar karena khawatir di TBS nanti keluar seperti itu. Jadi tetap dipelajari, cuman saya memang tidak memprioritaskan di sini seperti itu ya. Jadi harapnya bisa belajar. Nanti kalau memang ada butuh apa namanya materi bisa dikirimkan. Oke, kita langsung ke soal teman-teman. Ada soal 1, soal 2, dan soal 3. Boleh teman-teman untuk mengerjakan terlebih dahulu. Boleh ditulis di kolom komentar kira-kira jawaban soal nomor 1, 2, 3 apa? Boleh. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Belum ada yang jawab? Belum ada yang jawab, kayaknya Mas juga masih mikir-mikir nih jawabannya. Mikir ya, ya Boleh benar-benar. teman-teman dibantu ya, untuk Oke, soal nomor silakan. 1 sampai nomor 3, kita chat di kolom komentar ya. Ini Silakan. sinonim ya, bukan antonim. Sinonim, sinonim. Yuk guys, Silakan. Oke, masa dulu. Bang Bung, adminnya ikut 1B. Oke, 1B, sorry. Kak Sabila 1B. Ekstravagansi keindahan. Nomor 3. Sorry, nomor 3. Muni, Kak Alia, Oke, terus adminnya juga, terus ada Bung Okai, 1B, 2C, 3E, Salsabila, 3E, 1D, 1B, 2C. Ekstravagansi, temenan sama kedorosan. Kak, oh, sorry Kak Putra deh. Kak Putra soal 2, Kanaka, hewan. 3, eksaminator, penguji.
Kalau Kak Muni, 1B ekstravagansi, keindahan. 2 saldo manusia kanaka. 1B keborosan, kemudian 3E penguji. Oke, masih ada lagi teman-teman? Kalian 1B keborosan. Sorry, benar. Kak, kita sejam ya waktunya ya, Kak? Sorry, Kak. Sejam kan ya kita ya? Ya, kita 1 jam Oke, oke. juga. Jadi nanti sampai pukul 20.15, Mas. Oke. Oke, teman-teman. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Jadi sinonim ini agak sedikit membuat kita pembenaran kata ya, teman-teman ya. Jadi kita benar-benar harus hafal. Jadi untuk sinonim, teman-teman itu tipsnya adalah harus banyak, sorry, harus banyak baca, teman-teman. Jadi dulu ketika tes bakat skolastik, saya ada buku khusus. Cuman saya nggak bawa ya, karena itu bukunya di Lampung dan sedangkan sudah di Jogja. Ada buku khusus yang menuliskan kata-kata yang biasanya masuk di dalam eh, tes bakat skolastik, Bappenas, itu saya tulis semua. Benar-benar saya tulis tangan, pakai pena ya. Saya tulis dari 1 sampai sekian banyak kata, saya cari persamaannya, seperti itu. Dari buku atau kita cari sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman ke depan untuk siapa tahu bisa mengikuti seperti itu. Baik, berdasarkan jawaban teman-teman, kita coba cek ekstravagansi, kanaka, eksaminator. Ini adalah sinonim kata, teman-teman. Adapun untuk sinonimnya adalah saya next, saya cek. Oke, kelihatan Kak? Sorry Kak, Jawabannya belum kelihatan, Mas Yoga. apanya? Belum kelihatan. Masih slide yang sama ini. Oh ya, oke. Kita cek, jawabannya adalah nih teman-teman. Soal nomor 1, ekstravagansi itu sama dengan sinonimnya dengan keborosan. Soal nomor 2, kanaka itu sama dengan manusia. Soal nomor 3 adalah penguji. Nah, kemudian untuk di soal itu saya tulis ada besar-besar. Karena ketika nanti teman-teman mendapatkan soal atau mengerjakan latihan soal, coba teman-teman cari dari setiap kata selain opsi yang benar, itu coba teman-teman cari kira-kira persamaan katanya apa. Itu bisa menambah pengetahuan kita juga, teman-teman. Saya pernah sekali kasus TBS kemarin itu di latihan soal jawabannya B, tapi pas di A itu masuk dalam tes bakat skolastik real hari-harinya. Jadi saya lumayan masih ingat, ya alhamdulillah seperti itu. Jadi dari situ ternyata kita bisa ingat seperti itu teman-teman. Contoh ekstravagansi sama dengan keborosan. Kita coba cari nih, kira-kira obat. Persamaan katanya apa? Penawar, kemajuan, kesuksesan, keindahan, jamal atau elok, absah itu asli atau otentik. Kemudian kanaka, itu persamaan katanya adalah manusia. Nah, teman-teman jangan lupa cari juga kira-kira sinonim sering, hewan, jarang, serius itu apa. Untuk soal nomor 3 eksaminator itu sama dengan penguji. Gitu ya teman-teman ya. Untuk pengampu ini sama seperti instruktur, sama dia tidak saya tulis. Jadi itu teman-teman ketika mengerjakan sinonim latihan soal, itu teman-teman coba cari opsi yang lain, dicari sinonimnya apa. Jangan sampai hanya terbatas ketemu ekstravagansi, keborosan, selesai. Artinya teman-teman hanya mendapatkan jawaban benar saja, tapi tidak mendapatkan pengetahuan baru terkait kata-kata yang lain seperti itu. Teman-teman harapannya boleh dicontoh seperti itu ketika mengerjakan sinonim, coba cari kata-kata yang lain juga sinonimnya apa. Siapa tahu keluar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sinonim. Aduh, aduh. Oke, kita lanjut teman-teman. Silakan. Kira-kira ini apa jawabannya? Boleh ditulis komentar.
Ini terkait analogi kata. Silakan ditulis di komentar. 1C 2D Bang Bung, sorry. Bang Bung Okai dari Jawa Tengah. 1C 2D Mbak Salsabila. 1C Felicia. Dan Felicia belajar kelas C2D. Oke. Sama ya jawabannya teman-teman ya. Oke. Masih ada lagi teman-teman yang lain? Cukup ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini padanan kata ya. Padanan kata itu sebenarnya tips dari saya ketika teman-teman latihan soal, itu harus banyak-banyak latihan soal. Gitu. Karena ketika kita coba pakai cara sinonim tadi, ini agak sulit juga seperti itu. Jadi teman-teman harus banyakin soal. Bagaimana melogikakan satu kata dengan kata yang lain, terus membandingkan antara kata yang lain dengan kata yang lainnya. Seperti itu. Agak sulit ya. Oke, jawabannya adalah C dan D, teman-teman. Apa sih logikanya, teman-teman? Apa sih kalimat yang menghubungkannya? Belajar itu bertempat di kelas, gitu ya. Sedangkan balapan bertempat di sirkuit. Ini kaitannya dengan tempat pelaksanaan dari kata yang pertama. Kata yang kedua adalah sebagai tempatnya, gitu ya. Ini memang harus banyak latihan soal karena ketika hari H itu soalnya agak sedikit berbeda, teman-teman. Jadi ini kan yang kosong yang ujungnya ya. Saya kasih agak mudah memang biar enak gitu teman-teman juga memahaminya. Tapi ketika hari H biasanya justru kosong itu ada yang di tengah seperti itu, bahkan dua-duanya ada yang kosong seperti itu. Yang kedua, soal yang kedua konstitusi preambule. Preambule itu adalah pembukaan ya teman-teman ya. Preambule itu adalah pembukaan. eh Terus sedikit agak mencari intermezzo tadi, yaitu intermezzo adalah adegan dramatik di sela-sela. Jadi hanya bukan pembuka ya. Jadi apa hubungannya konstitusi diawali dengan preambule atau pembukaan sebagaimana buku diawali kata pengantar. Kita coba cek. Opera, opera itu ya mungkin sedikit teater ya, teman-teman ya teater. Kemudian intermezzo. Ini kan kaitannya dengan pembukaan ya. Pembukaan, sedangkan intermezzo itu bukan di pada pembukaan. Kalau kita coba cek, kita cari intermezzo itu apa dalam opera? Intermezzo itu adalah adegan dramatik di sela. Jadi ketika pelaksanaannya adalah di tengah-tengah seperti itu, di sela-sela pelaksanaan. Mungkin bisa jadi iklan atau apa lainnya gitu ya. Kemudian skripsi, pendahuluan. Pendahuluan bukan bagian dari awalan. Skripsi ya teman-teman yang mungkin sudah paham semua. Untuk drama, untuk epilog itu bukan awalan. Kalau awalan disebut dengan prolog. Kemudian tubuh bukan diawali dengan pakaian dan seterusnya. Gitu. Next, analitis teman-teman. Mungkin kita nanti di sini agak sedikit menghitung, agak sedikit mikir dulu. Jadi analitis ini adalah soal cerita teman-teman, soal cerita di mana kita bisa menyimpulkan hal-hal apa saja yang terkandung di dalam cerita tersebut. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah pernah TBS tahu ya seperti apa. Mungkin teman-teman yang belum TBS kita akan coba cek. Oke, ini dulu teman-teman. Oke, boleh nanti loh. Silakan teman-teman. Nah ini mungkin nanti saya kasih kesempatan teman-teman yang mau jawab dulu. Boleh. Mungkin kita kasih waktu ya, Kak Putra ya. 5 menit sampai 19.50 teman-teman. Mungkin nanti ada satu orang yang coba jelasin ya. Gitu untuk kasih kesempatan teman-teman untuk menjawab. Boleh 5 menit dari sekarang?
Kira-kira siapa? Kira-kira siapa yang memiliki usia termuda? Kemudian siapakah di antara orang-orang tersebut yang memiliki usia tertua? Kira-kira seperti ini soalnya teman-teman. Biasanya yang keluar juga ada soal lingkaran bunda. Kita duduk di meja lingkaran, yang dekat ini siapa, yang itu siapa, seperti itu ya. Ada yang sudah dan mau coba? Oke, Kak Salsabila mau coba? Boleh, Kak. Gimana? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Silakan Kak. Kalau dari saya lihat, itu kan umur Bandi itu kan 20 tahun, setengah dari umur Sinta. Berarti umur Sinta dikali 2 dari umur Bandi jadi 40. Terus Bandi 3 tahun lebih muda daripada Ana. Berarti Ana ini usianya 23. Lalu umur Siva seperempat dari umur Sinta. Berarti seperempat dikali 40 jadi 10. Jadi usia termuda itu Siva. Terus usia tertua Sinta. Oke. Ada yang lain teman-teman? Terima kasih Kak Salsabila. Bang Bung, kenapa nih bisa jawab D atau sama seperti itu atau ada cara lain, Bang Bung? Ya kak. Halo, Bang Bung, Ya. sama seperti Kak Salsabila caranya atau ada cara lain? Oh, hampir sama sih kak. Itu kayak dibikin aja B sama dengan eh, pakai ini inisialnya aja ya. Si Bandi B sama dengan setengahnya Sinta. Itu kan berarti tinggal nanti dibalik aja gitu. Berarti Bandung B itu dua kalinya Sinta gitu. Terus yang lainnya mengikuti aja sih kak. Itu simpelnya kayak gitu sih kak. Ya, oke. Oke. Udah Bang Bung? Gimana kak? Sudah? Hah? Sudah? Ada Iya ya. penjelasan? Oke, teman-teman. Terima kasih Bang Bung dan Mbak Salsabila. Juga Mas Putra juga jawab ya. Baik. Eh, Tadi yang sudah dijelaskan sama rekan kita ya, Mbak Salsabila. Kemudian ada Bang Bung juga. Itu eh, ini soal-soal yang memang kita bisa langsung mudah. Gitu ya teman-teman yang lihat dari kata-katanya. Cuman mungkin ini sedikit agak bikin kita kerja ya, harapannya tidak dicontoh teman-teman mungkin untuk mikir biar cara kita ngerjainnya seperti apa gitu teman-teman, mungkin yang mungkin masih ada bingung eh, bisa kita coba saya tulis ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya sama seperti Mbak Salsabila juga Bang Bung. Jadi ini adalah cara rumit, harus nulis ulang teman-teman, harapannya nanti ketika hari H bisa langsung mikir gitu ya, maksudnya gimana ya bahasanya, nggak nulis-nulis gitu loh, langsung di otak tuh langsung zreng gitu ya, jadi nggak perlu nulis biar nggak kelamaan karena waktu juga berjalan seperti itu. Oke, kita coba cek teman-teman seperti yang disampaikan oleh Mbak Salsabila dan Bang Bung, sorry. Ini kita coba cari kode, kita buat bahasa matematikanya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita umpamakan, kita simbolkan dengan Bandi itu sebagai B. Kelihatan nggak ya Mas? Kelihatan, Mas Yoga? Nggak boleh. Bandi itu B, kemudian Sinta itu karena ada Siva ya, jadi saya pakai N, ada dua ya. Kemudian Ana itu A, gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika B itu kita bisa lihat itu sama dengan 20. Sorry agak ngacak karena eh, tidak ada pen tab ya, sorry teman-teman, jadi agak sedikit ngacak. Kemudian B-nya 20, N-nya itu adalah
B sama dengan, karena tadi sudah dijelaskan, B setengah dari umurnya umurnya Bandi adalah setengah dari umurnya Sinta. Jadi bisa kita langsung, kalau B-nya 20, maka N-nya itu langsung kita pindah ruas aja 2 nih. Jadi umurnya Sinta adalah 40. Sorry teman-teman. Kemudian umur Ana, 3 tahun lebih muda dari Ana, Bendi. Bendi kalau kita memakan kalimat matematikanya adalah 3 tahun lebih muda dari Ana. Berarti umurnya Ana dikurang 3. Karena lebih muda ya teman-teman ya. Umurnya Ana sama dengan, karena itu minus, kita pindahkan jadi plus. Jadi 20 tambah 3 sama dengan 23. Umur Siva, F, seperempat dari umur Sinta. Umur Sinta tadi kan kita sudah dapat 40 ya. Seperempatnya berarti sama dengan 10. Kita bisa cari nih, teman-teman. Jadi umurnya yang paling muda adalah 10 tahun si Siva. Ya, teman-teman ya. Kemudian, oh sorry ada 2 ini. Siva, sorry. D, Siva. Kemudian yang memiliki usia tertua adalah si Sinta, B. Gitu ya, teman-teman ya. D benar yang ini karena E-nya Siva dan Sinta ya, sorry, sorry. D dan B, oke. Bisa dipahami ya, teman-teman yang lain ya. Oke, cek lagi. Kita coba cek soal untuk pelatihan soal. Wait. Kita latihan soal, teman-teman. Oke, silakan. Menurut teman-teman ini apa jawabannya? Soal nomor 1. Sinonim ya, ini sinonim. Kalau ada tanda seperti itu sinonim. Ratifikasi sinonimnya apa? Pelatihan soal, teman-teman. Ratifikasi. Mbak Reva, E. Mbak Sabila, E. Mungkin E. Mbak Muni, E. Pengesahan. Mbak Alia, E. Bang Bung, E. Ada lagi, teman-teman? Mbak Erlin, Mbak Felicia, E. Mbak Felis. Oke, jawabannya adalah Oke, teman-teman, jawabannya adalah pengesahan. Benar banget ya, teman-teman ya. Kita coba cek lagi. Tadi sama seperti yang di awal. Kalau berbicara pembukaan, itu sinonimnya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Sinonim dari pembukaan. Sinonim dari pembukaan. Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Boleh langsung diketik. Kita coba metode itu ya, teman-teman ya. Preambule, prolog, prolog. Oke.
Sama tadi ya, karena ada soal tadi ya. Preambule, prolog, prolog, preambule. Oke, sip, sip. Thank you. Jadi ada juga preambule, prolog, ada juga teman-teman yang menyebutnya inaugurasi, ya, seperti itu. Oke, kalau penciptaan, kira-kira apa nih sinonimnya, teman-teman? Penciptaan. Penciptaan. Ada yang sudah dapat? Teman-teman boleh cek web ya. Webnya itu sinonimkata.com. Atau teman-teman juga bisa pakai Thesaurus. Bisa di web semua, bisa di apa namanya? Eh, kunjungi semua webnya. Bisa cek sinonimkata.com. Pembukaan ada yang sudah, sorry, penciptaan. Kak Syahrina. Oke, sorry. Proses. Kak Reva. Ada lagi teman-teman? Kreasi. Oke. Penciptaan tadi yang sudah disebutkan Mbak Reva sama Mbak Salsabila, benar ya, proses, kreasi. Jadi harapannya teman-teman juga sama seperti itu. Ketika pelatihan soal, coba cari yang lainnya kira-kira sinonimnya apa. Siapa tahu keluar di TBS. Karena pengalaman, ya alhamdulillah ketika coba cara kayak gitu, ternyata ada yang keluar. Ya walaupun nggak ketan. Lumayan satu soal, dua soal gitu. Kan bisa mendongkrak juga gitu. Sinonim penutupan ada yang sudah dapat teman-teman? Penutupan. Ada yang dapat? Mbak Reva, Mbak Salsabila, Mbak Felis, Bang Bung, siapa lagi tadi ya? Mas Khairul, Mbak Marsyanda, Mbak Muni, Mbak Mutiara, sorry, Bang Owen. Oke, penutupan itu sama dengan blokade ya, teman-teman ya. Blokade atau pengakhiran, benar. Pembubaran sama. Persahabatan, itu biasanya jarang masuk sih teman-teman, karena nggak ada kata khusus ya. Kalau kata-kata yang memang dia termasuk yang apa namanya, universal atau sering digunakan dalam percakapan sehari itu biasanya jarang dipakai, jarang disoalkan, jarang ditahu di soal. Biasanya cari-cari kata-kata yang agak mungkin sulit atau jarang kita pakai di bahasa sehari-hari seperti itu. Kalau persahabatan mungkin kita bisa tahu dengan perkawanan gitu ya, seperti itu. Thank you kakak-kakak. Kita coba cek soal berikutnya, latihan soal lagi ya. Soal nomor 2, kontemporer. Boleh dicek kakak-kakak. Oke, C. Wait teman-teman, bentar ada yang chat, ada aja urgent bentar. Bentar aja. Selanjutnya, perhatikan pernyataan yang ada di layar. Oke, Kak Owen, Mbak Muni. Oke ya, teman-teman ya, jawabannya terima kasih. Pas tes tahun lalu dapat kontemporer tapi bukan sinonim. Dapatnya apa, Kak Reva?
Padanan kata ya, analogi padanan kata. Iya benar padanan kata. Terus kakak bisa kak, Kak Reva waktu itu? Alhamdulillah. Sip, sip. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang kita ngerjain di soal lain, eh, ngerjain versi lain, ternyata pas hari H ketemunya di versi lain ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, nggak ada yang sia-sia ketika kita belajar seperti itu. Sembilu sembilu oke. Oke. Siapa yang kata sembilu sembilu? Sembilu gimana Pak? Oke teman-teman, kita cek lagi ya. Oke, sembilu. Sembilu sakit atau gimana? Jawabannya adalah, oh sorry. Pada masa kini, benar ya teman-teman ya. Eh, kita coba cek lagi, aneh itu apa, kuno itu apa, tidak beragam itu apa, abstrak itu apa, gitu ya. Jadi harapannya teman-teman juga bisa cari gitu, sama seperti tadi Mbak Reva, ketika kita belajar itu tidak ada yang sia-sia gitu. Kita coba cek mana seperti apa, kuno seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya jangan terbatas mencari jawaban benar, tetapi mencari kenapa yang lain tidak benar, dan apa sih yang lain itu yang benar apa gitu. Jadi harapannya seperti itu teman-teman. Next, upeti. Kira-kira apa nih? Upeti, tempat pemakaman mungkin ya. Upeti. Permisi, sorry. C. Jodohnya panjang. Upeti. 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 Ada yang lagi teman-teman yang jawab? Mungkin ada jawaban yang lain. Dapat ada jawaban lain. Ganti rugi. Apa sih namanya? Denda. Oke. Cek jawabannya adalah pajak. Benar ya teman-teman ya. Itu kayaknya masih sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, upeti. Harapannya yang keluar nanti di TBS. Sorry, TBS tanggal berapa ya teman-teman ya? Bisa kasih tahu dong. Sorry. TBS kapan ya untuk batch 2024? Ada yang tahu nggak? Oke gitu ya teman-teman ya, harapannya bisa 27 Agustus pas awal cek. Oke. Akhir bulan ini berarti ya masih ada waktu sekitar eh 3 mingguan teman-teman. Administrasi udah pengumuman belum ya teman-teman ya? Belum. Oke. Itu ya teman-teman ya, harapannya bagi teman-teman yang belum LOA coba untuk prioritaskan TBS walaupun lagi sibuk banget, lagi belajar, lagi ngajak, lagi kerja ataupun lainnya sebagainya seperti itu. Oke, kita coba cek soal lagi teman-teman. Abstraktif, ini jelas banget sih ini. Abstraktif, abstrak, abstraktif. Bang Bung, ringkas. Mbak Ani ada jawaban?
Oke, jawabannya teman-teman ya, kita bisa cek adalah ringkas. Oke, benar. Loh, kenapa tidak nyata, teman-teman? Beda ya, abstraktif sama abstrak itu beda, teman-teman. Coba cek lagi, seperti itu. Awalnya dulu saya juga mikir ketika ngerjain di Bapenas ini, abstraktif kok tidak nyata, malah ringkas. Setelah coba cek-cek, ternyata perbedaan pengertian seperti itu. Next, hakikat, teman-teman. Hakikat apa? Ada yang tahu? Boleh ditulis di komentar. Kenyataan, hakikat, kenyataan. Kenyataan opsi yang mana ya? Oke, B, kebenaran. B, Mbak Muni. Bakal saya bilang B, kebenaran. Mbak Asia B, azas, hakikat. Mbak Reva B. Oke, kita coba cek teman-teman. Sinonim dari hakikat adalah kebenaran, ya teman-teman. Jadi azas sama pedoman itu sama. Kesalahan apa ya sinonimnya ya? Gitu, kemudian sorry, salah mikir. Benar. Kebenaran ya. Jadi saya ingat salah satu dosen saya ngomong kalau hakikat itu adalah kebenaran murni. Jadi hakikat itu Maaf, Pak. ya, halo halo. Oke. Oke ya teman-teman ya kebenaran. Jadi hakikat itu adalah kebenaran murni. Hakikat adalah kebenaran yang nggak bisa disangkal. Jadi benarnya sudah level-level tinggi. Jadi hakikat dari sesuatu itu udah nggak bisa diganggu gugat. Tidak ada bisa yang mendefinisikan lagi seperti itu. Jadi sudah benar, real, nggak ada yang bisa disanggah lagi. Itu hakikat kebenaran murni teman-teman. Jadi hakikat adalah sinonimnya adalah kebenaran. Next, padanan kata. Oke, Mbak Reva B. Mbak Salsabila B. Oke, saya coba mau ke Kak Asya. Halo Kak Asya. Kak Asya, boleh on mic? Kak, sorry aku di luar. Oke, oke. Oke. Tadi yang belum. Mbak Reva deh, boleh? Mbak Reva dari Subang. Boleh on mic, Kak? Kalau ramalan, astrologi, kalau penyakit, patologi, itu kayak ilmu yang mempelajarinya, Kak. Oke, sip. Itu ya. Jadi teman-teman sudah dijelaskan oleh Mbak Reva. Kaitannya, terima kasih Mbak Reva ya. Hubungannya adalah ramalan itu adalah suatu ilmu, suatu bidang di mana ilmu mempelajari disebut dengan astrologi. Gitu. Sedangkan penyakit, apa sih ilmu yang membahas tentang penyakit? Yaitu adalah patologi. Oke. Psikologi bahas apa teman-teman? Kalau psikologi, kejiwaan ya teman-teman ya, kejiwaan. Kardiologi, ada yang tahu? Oke, kardiologi ada yang tahu teman-teman? Jantung, Mas Putra ya. Oke, kemudian teologi, asal katanya Theo, agama, agama. Oke, Theo itu juga bisa berarti Tuhan ya, teman-teman ya. Spesifiknya adalah Tuhan. Jadi teologi adalah satu cabang ini membahas tentang ketuhanan seperti itu. Bakteriologi yang mungkin dari asal katanya sudah jelas bakteri seperti itu. Benar?
Oke, bisa remote. Bentar, Kak. Berapa menit lagi kita, Kak? Mas Yoga, untuk materinya ada waktu 3 menit lagi, nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya, Mas Oke, Yoga. oke, Kak. Kita langsung soal terakhir ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, soal terakhir, teman-teman. Ini. Ya, teman-teman boleh kita ngitung-ngitung terakhir. 3 menit terakhir, teman-teman. Monggo, silakan. Kalau sudah ada yang ketemu, boleh. Sorry, teman-teman, ada keluar benar. Oke, jawabannya teman-teman BBA, sama semua ya, BBA. BBA, oke. Bisa semua ya, teman-teman ya, ngitingnya seperti tadi. Memang langsung disubstitusi aja, dibuat kode. Jadi jawabannya yang benar adalah memang BBA. Alif sebagai orang yang termuda, kemudian selisih umur Evi dan Afifa adalah 4 tahun, dan nomor selisih Nelly dan Afifa itu 1 tahun, seperti itu. Mungkin cukup dari saya ya, teman-teman ya, karena waktu kita sudah habis untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin nanti ada bisa sesi tanya jawab, silakan ditanyakan. Dari saya cukup, teman-teman semangat untuk meraih beasiswa LPDP di batch ini ya. Yang teman-teman yang belum lolos juga harapannya bisa bergabung sebagai LRD di batch 2024 ini. Cukup dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Kak Putra. Terima kasih Mas Yoga untuk materinya ya, teman-teman. Materi yang luar biasa ya untuk teman-teman dan untuk kita juga persiapan di tes bakat skolastik di tahap 2 ya, Mas Yoga dan teman-teman semuanya. Tadi kita udah belajar mengenai sinonim atau padanan kata, dan sebenarnya masih banyak ya Mas Yoga ya, materi yang harus kita pelajarin juga untuk kita lebih clear, untuk lebih prepare lagi menghadapi TBS nanti. Oke, untuk menghemat waktu teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama akan saya buka untuk 3 orang atau 3 pertanyaan. Boleh langsung raise hand aja atau bisa langsung open mic ya. Oke, silahkan 3 pertanyaan di sesi pertama, teman-teman. Tapi Mas Yoga, pertanyaannya kita batasin hanya untuk pembahasan ini nggak? Verbal nggak? Atau bisa di luar dari materi? Boleh, boleh, Tapi Mas. masih seputar LPDP ya. Boleh, Oke, boleh. teman-teman, dipersilahkan.
ada 18 peserta. Oke, silahkan Mbak Salsabila. Ya, makasih. Sebelumnya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani Badriah. Izin bertanya kepada Kak siapa tadi? Mas Yoga, Mas Yoga. Ya, aduh, Yoga. kepada Kak Yoga. Kak, maaf, aku kan sebenarnya kalau misalnya hitungan sederhana kayak gitu masih lumayan bisa kalau usia-usia. Tapi kalau misalnya itu apa namanya urutan kursi yang melingkar atau enggak kayak duduk hadap-hadapan itu kayaknya agak susah ya Kak. Gimana ya caranya? Terus mungkin kayak mapel gitu-gitu. Matem ya tadi ya, sorry di akhir. Matem ya? Iya, yang kayak mapel pelajaran atau enggak yang duduk berhadapan itu gimana ya Kak Hmm. caranya? Oke. Langsung izin jawab ya, Mas Putra ya. Ya, silakan langsung dijawab aja Mas Yoga. Oke, jadi eh, kalau berdasarkan pengalaman ya Mbak ya, jadi itu tuh saya paling banyak belajar itu terkait verbal. Karena saya kan memprioritaskan waktu untuk 1 minggu itu 5 hari. Karena Sabtu Minggu itu harus istirahat, kalau nggak kita benar-benar stres banget. Karena tiap malam dari jam 7 sampai jam bahkan 12 gitu belajar terus sampai sakit juga gitu kan. Jadi untuk verbal itu untuk duduk melingkar itu Mbak sih harus banyak latihan soal ya gitu. Jadi ada namanya paling enak itu kalau ngerjain itu make visual. Jadi kita gambar meja seperti apa, kita benar-benar visualisasikan soal itu seperti apa gitu. Jadi visualisasikan dengan tulisan atau gambar seperti itu. Dan intinya perbanyak latihan soal karena biar kita memudahkan. Dan harapannya Mbak juga bisa ikut di kelas-kelas TBS gitu karena nanti dapat insight baru dari mentor terkait pengerjaannya seperti apa. Kemudian jangan lupa juga gabung grup-grup yang biasanya belajar TBS. Karena biasanya di situ banyak banget teman-teman yang ngasih insight atau ngasih pengetahuan cara cepat ngerjain soalnya seperti itu. Seperti itu Mbak mungkin untuk penjelasan itu. Hmm. Berarti harus banyak latihan soal ya Iya, Kak intinya. benar-benar. Iya deh, oke deh. Makasih Kak. Thank you Mbak Salsa untuk pertanyaannya ya. Berarti keywordnya harus lebih banyak lagi latihan ya Mas Yoga ya. Dengan soal-soal dan kita tahu mana kelemahan kita dan kita perbanyak di latihan tersebut ya. Siap. Ada lagi teman-teman yang lain? Satu pertanyaan sudah. Pertanyaan kedua. Oke, Mas Owen dari Babel, Bangka Belitung ini. Silakan Mas Owen. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dengan Owen dari Babel. Izin bertanya kepada Mas Yoga. Ini kebetulan kan saya ada keperluan juga mempelajari TPA Bappenas. Apakah TBS ini bisa searah, maksudnya pembelajaran dari semua aspeknya dengan TPA Bappenas, Mas? Maksudnya sambil belajar Bappenas, apakah bisa searah dengan TBS, Mas? Makasih, Mas. Oke, izin langsung menjawab Mas Putra. Jadi sangat-sangat bersesuaian Kak. Gitu karena dari mentor juga banyak kan dulu saya juga ikut Academic Center juga, saya alumni ya Academic Center juga waktu itu mentornya Kak Libra itu yang sekarang kuliah di UI itu benar-benar ngasih saran untuk belajar di TPA Bappenas karena soalnya hampir-hampir mirip sama. Bahkan materi ini pun saya ambil dari Bappenas juga menyebutkan sumbernya ya tadi dari Mas Aristo Chandra gitu seperti itu. Jadi sangat bisa Mas kalau bisa saya sarankan belajar di Bappenas seperti itu karena kalau info dari teman-teman yang sudah pernah Bappenas itu soal Bappenas itu jauh lebih sulit seperti itu. Makanya kita belajar untuk di tahap yang sulit dan untuk level berikutnya kita bisa seperti itu Mas. Jadi sangat disarankan untuk belajar pakai Bappenas. Terima kasih Mas. Jadi untuk tadi saya sempat dengerin Mas juga yang verbalnya agak mirip-mirip soal sinonimnya Bappenas kan bahasa kayak asing gitu ya Mas ya. Iya benar-benar. Kamus-kamus. Baik Mas. Terima kasih Mas.
Oke, sama-sama Mas Owen tadi ya, sorry. Benar, Mas. Oke, semangat Mas. Mas sudah lolos, sudah ikut berapa kali Mas? Atau baru pertama? Ini yang kedua, Mas. Oke, yang kedua. Yang kemarin di substansi ya Mas ya? Di substansi, Mas. Kurang dikit, Mas. Reguler. Eh, Targeted, Mas. Oh, oke, oke. Bismillah untuk yang berikutnya ya Mas ya. Ya, amin. Makasih, Mas. Sama-sama Mas. Thank you Mas Owen untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya menanyakan kemiripan ya Mas Yoga ya dari tes ininya, sinonimnya. Next, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dipersilakan teman-teman. Pertanyaan yang ketiga. Ada lagi kah teman-teman? Yang menyusul pertanyaan Mbak Salsa tadi sama Mas Owen. Lagi pada mingguan kayaknya Mas. Iya, lagi kayak masih mikir-mikir Iya, pertanyaannya masih dulu ini mikir Mas Yoga pertanyaannya ya. apa nih kira-kira. Iya, karena tadi masih satu cowok, satu cewek yang bertanya. Ya teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh teman-teman silahkan. Silahkan teman-teman. Tadi itu dari Babel, satu Mbak Salsa dari Bogor ya, kalau nggak salah ya, Mbak Salsa. Saya Iya, lihat Kak. peserta. Oke, pesertanya kita cek dulu dari mana paling jauh ini ya. Dari timur ada ini, dari NTT. Kak Muni, ada yang mau ditanyakan, Kak Muni? Ada dari Ambon juga, Kak Marsanda. Kak Asya juga dari Jatim. Silakan teman-teman, ada yang mau tanyakan terkait persiapan untuk TBS nanti? Oh, ada Bang Adnan. Dipersilahkan, Mas. Baik, terima kasih Mas Putra. Ingin bertanya mengenai uh, prediksi skor TBS, Kak. Saya beberapa kali tes untuk TBS ini tryout-nya, Kak. Dan skor itu di sekitar 160 sampai 200-an, Kak. Itu udah aman atau belum? Terima kasih, Kak. Oke, oke. Eh, Masnya jalur apa Mas, Mas Adnan? Non, Kak. Tapi udah dapat LOA, telat. Tapi Jalur apa Kak, sorry? jalurnya non LOA. Tapi udah Enggak, dapat maksudnya LOA. reguler atau afirmasi atau apa? Targeted, Kak. Oh, oke, oke. Kalau ngelihat dari tahun lalu, dari tahun saya 2024 batch 1 kemarin, itu TBS-nya eh, apa namanya? Nilai minimal, nilai apa namanya? Passing grade-nya turun. Seperti itu. Kalau berarti kalau udah di angka kemarin lumayan turun, lumayan agak jauh juga. Jadi untuk target berapa kemarin ya? Jadi rata-rata pada turun semua gitu. Jadi kalau udah di angka 100 itu 160 aman sih insya Allah Kak. Tapi bergantung ya. Karena kan biasanya LPDP ini susah ditebak. Jadi bisa saja bisa turun, bisa lebih tinggi gitu. Eh, Berharap terbaik seperti itu Kak. Kalau di angka 200 kayaknya aman banget sih.
Gimana Kak? Aman? Baik, terima kasih Kak. Boleh nanya selain TBS nggak Kak? Boleh? Untuk LOE itu saya lihat di Aussie, salah satu kampus di Aussie itu uh, defer itu maksimal 2 kali. Apa seluruh negara pukul rata kayak gitu Kak? Karena ada beberapa kampus yang saya nggak ketemu datanya di situs resminya Kak. Oke, oke. Ini luar negeri ya? Iya Kak, LN. Oke, kalau luar negeri jujur saya kurang paham ya Kak ya terkait seperti itu. Mungkin Kak Putra bisa, jujur kurang paham kalau LN saya Kak terkait LOA seperti itu. Kalau untuk luar negeri, karena kebetulan saya juga lagi prepare ya, Mas Yoga ya. Jadi saya belum bisa jawab juga. Oh gitu. Iya. Kurang paham saya Kak jujur kalau untuk LN seperti itu ya untuk LOA dan sejenisnya seperti itu. Maaf mungkin belum bisa membantu terkait hal itu. Oh ya Kak, satu lagi Kak, mungkin nggak apa-apa Kak untuk datanya belum pasti juga nggak apa-apa. Karena saya mendengar satu lagi tentang LN Kak. Untuk apa tadi itu? Ada yang manggil bentar Kak. Halo Kak, mengenai pembiayaan reimburse LPDP Kak untuk LOE-nya tuh. Apa benar di reimburse Kak? Saya dengar infonya memang di reimburse, tapi tidak untuk defernya. Hanya LOE di tahun keluarnya itu. Jadi kalau misalkan ditunda, itu penundaan itu nggak ditanggung lagi Kak. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang semuanya ditanggung walaupun di defer Kak. Apa punya data tentang itu Kak? Terima kasih. Oke, jujur ya untuk LN saya kurang paham banget sih sebenarnya. Itu tapi udah dijawab sama adminnya tuh tergantung univnya Kak. Biasanya ngeliat kuota mahasiswa. Tidak reimburse untuk LOA. Mungkin itu bisa membantu jawaban ya. Jadi saya kurang paham terkait luar negeri. Tapi kalau untuk reimburse kan memang harus ada syarat-syaratnya ya. Gitu sih, Kak Adnan. Sorry belum bisa membantu dari sayanya. Oke, saya bantu jawab, boleh? Mas Putra ya, benar ini terkait tadi pertanyaan apa defer itu berapa kali maksimalnya gitu. Oke. Kalau sebenarnya defer itu ada yang bisa defer 2 kali, ada yang bisa defer 3 kali, ada yang nggak bisa. Itu tergantung kalau menurut pengalaman teman-teman saya itu biasanya melihat kuota Mas gitu. Misal teman saya itu dia ngambil di University of Melbourne untuk semester ini Juli, kemudian dia ingin defer ke Februari tahun depan. Tapi sayangnya tidak bisa gitu kan. Kenapa alasan tidak bisa? Karena alasannya yang tahun depan itu sudah penuh ternyata mahasiswanya gitu kan. Jadi dia tidak bisa defer. Biasanya juga bisa kalau di Unimelp itu defer, mau defer sekali, 2 kali bisa. Cuman alasannya dia ngasih tahu ke saya bahwasannya mahasiswa yang di Melbourne untuk jurusan dia semester depan, tahun depan itu ternyata sudah penuh gitu. Maka dari itu dia tidak bisa defer gitu. Jadi kesimpulannya kalau defer itu sebenarnya bisa aja 2 kali atau sekali gitu. Tapi melihat pertimbangan apakah masih ada kuota untuk semester yang akan kita ambil gitu, Kak. Apakah bisa menjawab? Baik Kak, namun mengenai pembiayaan reimburse ke LPDP-nya Kak, misalkan udah lulus, itu apakah diganti LPDP-nya? Karena ada 2 versi berita yang saya dapat Kak. Ada yang bilang kalau misalkan di defer, itu biaya defernya bakal ditanggung sama LPDP-nya. Minimal biaya awal untuk pendaftarannya, kan kadang ada biaya defernya juga. Ini nggak ditanggung biaya defernya, tapi ditanggung biaya
pendaftaran awal LOE-nya. Ada yang bilang gitu. Terus ada juga yang bilang nggak ditanggung kalau misalkan defer. Yang ditanggung hanya LOE yang keluar itu. Baik, Dan ini sepengetahuan saya untuk terkait reimburse untuk LOA atau misal surat defer, entah itu nanti kita bayar ke univnya, kemudian kita minta reimburse ke LPDP, itu sejauh pengetahuan saya itu tidak ada Kak, karena kan untuk LOA dan minta reimburse itu bukan kewajiban LPDP begitu, melainkan itu masih tanggung jawab kita, kecuali untuk mereka yang dari afirmasi biasanya itu kan ada misal ada PB, kemudian ada pendaftaran ke kuliahnya. Tapi kalau semisal mereka reimburse itu. Tapi kalau semisal kita Masnya daftarnya jalur apa? Tadi non LOA apa LOA? Rencananya untuk 2025 Kak, yang sekarang ini masih LN tapi non LOE. Tapi rencananya akan daftar lagi di 2025 tahap 1 dengan LOE LN Kak. Tapi sekarang sudah submit aplikasi ya? Apa Kak? Udah submit aplikasi dengan status non LOA. Iya Kak, yang untuk tahap 2 ini udah submit LN non LOE. Baik. Sepengetahuan saya tidak ada reimburse untuk apa namanya pembayaran untuk si Diver tadi Kak. Saya juga belum terlalu baca panduan LPDP lagi gitu apakah yang terbantu bisa atau tidak. Tapi sepengetahuan saya tidak bisa untuk reimburse misal kita Diver harus bayar gitu. Coba nanti Masnya cek lagi Mas Adnan, cek lagi di buku panduan biasanya lengkap kok di situ. Baik, sudah. Ngambil di mana Kak? Luar negerinya? Kamu nggak habis. Ini adukin aja, adukin aja. Adukin animnya. Mas Adnan ngambil di mana luar negerinya? Di China Kak. Oh di Cina, oke. Silakan nanti dibaca lagi buku panduan terkait reimburse. Itu jawaban versi saya Kak ya. Kalau saya seperti itu gitu. Apanya? Lampunya. Ditolong nyalain di. Oke, saya kembalikan ke moderator Mas Putra. Thank you Mas Amar untuk jawabannya ya dari pertanyaan Mas Adnan tadi. Mungkin kalau untuk bagian luar negeri masih belum terlalu bisa kita jawab ya Mas Adnan ya, tapi kita pelajari bersama lagi untuk lebih tahu well prepare-nya nanti. Oke, termin 1 atau sesi 1 sudah selesai teman-teman, 3 pertanyaan. Kita masih ada waktu ya sekitar 10 menit lagi. Kita akan buka sesi yang kedua. Untuk pertanyaan berikutnya tadi ada yang waiting list dari Kak Reva dari Subang. Boleh Kak Reva, on mic, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Kak. Saya mau tanya terkait substansi. Nah, itu soalnya kemarin kan saya gagal nih di substansi. Itu kriteria yang LPDP mau bagaimana ya Kak? Soalnya kalau yang saya baca-baca dari esai-esai teman-teman itu rata-rata yang jadi dosen atau yang kontribusi jangka panjang tuh ingin membuat suatu komunitas gitu. Rata-rata yang saya baca gitu. Tapi menurut Kakak sendiri kriteria yang diinginkan LPDP itu kontribusi yang seperti apa ya Kak? Terima kasih Kak. Baik, mungkin nanti juga bisa dibantu sama yang lain ya Kak Putra atau Kak Amar juga. Jadi sebenarnya untuk saya pribadi tidak terlalu paham ya sebenarnya, bahkan banyak yang nggak paham juga sebenarnya sih Mbak. Apa sih kriteria khusus dari tes substansi LPDP gitu ya? Karena memang kalau kita melihat dari esai yang bagus pun kita juga belum menentukan sebagaimana gitu. Karena ada teman saya yang lolos itu dia baru besok submit, malamnya itu baru buat esai gitu ya.
Jadi besok submit, malamnya baru buat esai. Itu ada juga, dan alhamdulillah dia lolos. Gitu ya, maksudnya ya rezeki sih ya, gitu teman-teman. Jadi dia memang sebenarnya tidak ada yang tahu pasti sih gitu. Bahkan ada yang bilang bahkan interviewer itu tidak tahu terkait passing grade gitu. Jadi mereka wawancara kemudian itu LPDP yang menentukan seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu pasti. Teman juga ada yang dapat nilai substansi tinggi tapi tidak disarankan lolos LPDP. Bahkan interviewernya ngomong ini tidak disarankan seperti itu. Jadi memang untuk tips saya pribadi ketika substansi itu ini sudah pasti ya bersikap baik, ramah dan sopan seperti itu. Itu sangat jelas. Seperti yang kedua, kita menjelaskan sesuatu itu tidak gelagapan. Gelagapan itu ragu-ragu kah atau mungkin tidak terukur, tidak jelas. Itu jangan sampai. Jadi harus yakin dan pasti gitu loh apa jawabannya, apa yang diomonginnya. Kemudian yang ketiga adalah sedikit nih. terukur. Jadi kakak bisa mengira-ngira kapan seperti itu ya, kapan waktu timelinenya terukur. Kemudian berbicara kontribusi, sebenarnya kontribusi itu kalau dibilang yang bagus mana, yang kurang mana itu sulit juga seperti itu. Karena saya yakin yang mau daftar LPDP itu pasti punya rencana kontribusi yang bagus juga, gitu, terlepas dari seperti apa dia mau berkontribusinya, gitu. Ambil universitas kah atau apakah gitu. Jadi tidak mesti yang lolos LPDP course-nya bagus wah terus kemudian yang tidak lolos jadi kontribusinya jelek gitu, nggak juga gitu. Jadi bergantung kepada ketika kita menjelaskan seperti itu. Jadi untuk poin pastinya penilaian ini kurang tahu sih Kak sebenarnya. Itu masih rahasia LPDP gitu ya kalau menurut saya pribadi, dan coba tanya ke yang lain juga, banyak yang belum tahu juga gitu. Itu sih Kak. Mungkin Kak Putra atau Kak Amar bisa ngasih jawaban lagi. Mau menambahkan boleh. Cukup Kak Putra. Oke, thank you Mas Yoga. Kalau dari Mas Amar sendiri ada yang mau ditambahin Mas terkait substansi yang ditanyakan dari Mbak Reva? Oke, saya tambahkan sedikit terkait seperti apa kriteria yang sebenarnya itu LPDP minta ya. Sebenarnya tadi benar apa yang dikatakan Kak Yoga terkait kita tidak tahu persis indikatornya apa gitu. Kemudian apa yang diminta oleh LPDP, tapi kita bisa tebak kok gitu. LPDP itu sebenarnya minta kita untuk berkontribusi secara tidak bulat, tidak terlalu tinggi, tapi realistis, teman-teman. di rumah. Selama nanti kontribusi kita yang ditulis di esai itu realistis. Mikrofonnya tinggal di rumah. Ya, itu tahu. Bila punya. Oke. Tahu Siska. Lihat di Shopee. Hah? Gimana lihatnya? Oke, selama tadi kontribusi kita itu realistis, tidak harus besar, tidak harus wah, yang penting realistis, bisa dilakukan, bisa tercapai, itu pasti nanti lolos. Yang penting bagaimana meyakinkan interviewer gitu ya. Makanya sebenarnya agak terganggu. Makanya bagaimana sebenarnya teknik kita meyakinkan interviewer gitu Kak. Maka dari itu LPDP kan serangkaian proses seleksinya ada yang namanya substansi. Hal tersebut bukan hanya mengetes kemampuan kita akademik, tapi juga kemampuan kita untuk negosiasi, untuk komunikasi gitu kan. Nah, apa yang kita tulis di esai itu kita tinggal menyampaikan, meyakinkan interviewer gitu kan. Walaupun kita punya kontribusi yang sangat besar, sangat wah, tetapi kita tidak bisa menyampaikan dengan argumen yang tepat, itu pasti tidak lolos gitu kan. Bahkan teman-teman saya juga yang pinter gitu kan, yang kontribusinya wah banget gitu ya, itu banyak nggak lolos karena saya melihat mereka tidak bisa menyampaikan apa yang dia tulis kan. Makanya ada tes seleksi administrasi, kemudian TBS. Nah, ini kalau substansi berarti kita harus memberikan argumen yang kuat. Apa yang telah kita tulis, kita sampaikan dengan kalimat kita begitu. Walaupun kita tadi kontribusinya tidak terlalu wah, tapi realistis, dapat terjangkau, terukur, dan tercapai, itu pasti bisa kok. Makanya gunakan metode SMART gitu kan.
metode-metode yang istilahnya kontribusi kita bisa dilakukan secara misal personal, kemudian Mohon bisa maaf, juga secara tim gitu. materinya Nah, bagus, saya juga Kak. ingin cerita sedikit terkait dengan kontribusi saya. Enggak ini internetnya, nggak bisa internetnya, nggak nyambung. Kalau tempat Abi ada internet. Saya ingin cerita terkait kontribusi saya ketika daftar LPDP. Itu saya sebenarnya kontribusinya nggak wah-wah banget gitu ya. Malah temanku yang dia kontribusinya tuh nggak realistis karena dia pengen jadi peraih Nobel gitu kan. Itu malah dipatahkan oleh interviewernya. Benar-benar dipatahkan ketika temanku itu bikin kontribusi dia pengen meraih Nobel karena itu sedikit tidak realistis gitu kan. Apakah bisa gitu? Bagaimana langkahnya? Kalau namanya kontribusi itu kan ada langkah-langkahnya. Apa langkah yang akan diambil? Kalau saya kemarin sebenarnya sangat realistis gitu kan. Eh, Kebanyakan award di LPD itu pengen kontribusinya yang gampang, yang cari aman itu jadi dosen, ya kan? Jujur. Mungkin Kak Yoga juga begitu, bener nggak Kak Yoga? Dosen itu pasti ada gitu kan, karena itu kontribusi yang aman dan kayak netral gitulah. Kemudian saya juga nulis dosen, selain itu saya juga menulis menjadi guru, ya guru gitu kan. Karena kan saya guru SMA gitu waktu mendaftar LPDP kemarin, saya mengajar ekonomi di SMA. Nah, saya membuat project di sekolah itu namanya ECOSA, Economic Olympiad Student Association gitu. Jadi dari situlah saya bisa meyakinkan interviewer sebelum saya menjadi dosen, saya ingin melakukan pengajaran terlebih dahulu di tingkat SMA. Karena untuk menjadi dosen itu sudah menjadi bagian pengajaran yang cukup sulit. Maka dari itu saya ingin mengaplikasikan ilmuku dulu di SMA, kemudian saya bisa terjun ke perguruan tinggi. Nah, dari situ interviewernya yakin gitu kan bahwasanya tadi kontribusiku untuk di dosen itu bisa tercapai karena saya punya pengalaman ngajar dulu di SMA gitu. Dan aku juga udah punya project di SMA namanya Ekosa tadi. Jadi aku menyiapkan siswa-siswa di SMA di kabupaten yang aku ajar itu untuk berlatih kemudian nanti bertanding di Olimpiade Ekonomi gitu. Karena kalau saya tiba-tiba ujuk-ujuk terjun menjadi dosen tanpa pengalaman mengajar itu pasti susah gitu kan. Yang pertama susah dalam kompetisi dosen tuh sekarang nggak mudah, S2 pun udah banyak gitu kan. Makanya bagaimana gitu kan pertanyaan besarnya bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi dosen gitu. Untuk masuk ke kampus aja gitu bagaimana kalau kita misal tidak punya pengalaman yang pertama itu. Kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan interviewer ketika kita menulis dosen karena dosen kan nggak cuma ngajar, harus penelitian gitu. Kita bisa yakinkan karena dosen itu salah satu tugasnya itu pengabdian masyarakat, penelitian, maka kita tunjukkan pengalaman kita. Misal kita udah pernah nulis jurnal gitu. Kita punya karya tulis buku, itu sangat membantu kita ketika nanti kita ingin menjadi dosen. Jadi langkah-langkah konkret itu sangat dibutuhkan ketika kita akan menjadi seorang A atau B gitu. Kalau menjadi seorang dosen, berarti kita harus punya pengalaman dulu. Pengalaman apa? Misal pengalaman ngajar di SMA, di SMP, di SD. Kemudian pengalaman nulis jurnal. Kalau ada jurnal ya, misal kalau ada, karena kalau skripsi ya semua mahasiswa Indonesia nulis skripsi gitu kan, itu kurang kuat menurutku. Kalau misalnya jurnal yang udah dipublikasi atau buku, itu akan menjadi nilai plus. Langkah-langkah itu untuk menjadi dosen, itu udah konkret gitu kan. Dan saya yakin dosen tuh sebagai mayoritas, apa namanya, mayoritas calon over di LPDP memang kontribusinya menjadi dosen. Tapi saya juga tulis dosen, tapi saya arahkan langkah-langkahnya seperti apa gitu kan. Waktu interview itu argumen kita sangat berapa ya, sangat membantu lah untuk kelolosan itu. Karena kita meyakinkan, disitulah proses meyakinkan interviewer, Kak. Semangat. Oke, thank you Mas Amar, udah dijelasin ya dengan gamblang. Untuk Mbak Reva gimana? Udah sedikit membantu
udah memberikan insight terkait substansi. Tapi satu keyword ya yang saya bisa simpulkan juga ketika kita membuat esai, karena kan esai itu yang menjadi pegangan kita ya, betul ya Mas Yoga ya. Kita bisa pakai tadi yang disampaikan sama Mas Amar itu menggunakan metode SMART ya, artinya kita menjelaskan secara spesifik dan terukur, kemudian apakah bisa dicapai dan relevan, kemudian kita buat time bound-nya, arti spesifik jangka waktu kita bisa mengimplementasikan dari apa yang akan kita terapkan ya sesuai dengan esai tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak Reva. Teman-teman, karena waktu kita sudah habis ya, kita juga udah lewat 2 menit ya, harusnya 8.45. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Tapi sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan dari pemateri kita, Mas Yoga, untuk teman-teman yang lagi persiapan nih untuk TBS nanti? 6L, Mas. Kenapa? 6L. Waduh, apa itu Mas Yoga 6L? 6L, latihan, 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 dan latihan. Itu aja sih, Mas. Itu aja ya Mas ya, TBS ya. 6L, latihan, Ini latihan. TBS ya. Nah, Oke. untuk itu, Kak. Kalau dari Mas Amar, ada Mas yang mau disampaikan untuk sesi kedua kali ini? Semangat terus lah ya. Oke, thank you Mas Amar. Teman-teman dari 20 peserta untuk meeting atau latihan kita terkait TBS di malam hari ini, harapannya bisa membawa manfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum kita tutup, saya boleh minta on cam untuk peserta. Kita boleh dokumentasi dulu. Yang lagi pada malam mingguan, boleh juga ya disempatin on cam-nya. Untuk teman-teman tadi yang bertanya, Mbak Salsa, tadi 2 pertanyaan itu Mas Yoga yang coba LPDP targeted ya, ada Kak Owen sama Kak Adnan ya. Oke. Boleh teman-teman dibantu on cam biar kita dokumentasi. Sip. Ada lagi yang bisa on cam? Oke, Kak Elita dari Jabar. Mas Amar nggak bisa on cam. Boleh on cam, Mas? Serta yang lainnya juga. Oke. Boleh dikasih jempolnya teman-teman ya. Kita on cam untuk sesi TPS kali ini. Sip. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Saya coba cek dulu. Sip. Thank you teman-teman. Tapi sebelum saya tutup, saya mau membacakan pantun nih untuk teman-teman semuanya ya. Pagi cerah burung berkicau, menyambut hari penuh semangat. Latihan TBS di Academic Center selesai sudah, semoga hasilnya membawa manfaat. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya ya. Semoga ilmunya atau materinya bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih.